Takbir di kulum, tersenyum renyah. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Asep Tapib dalam ngobrol perkara iman dan Islam di PJTV Jabar Pisan. Pemirsa, fenomena hari ini kita disuguhi dengan berbagai macam bencana alam ya. Dari mulai di Sumatera, kemudian yang dekat ini dari Bandung di Cisarua ya. Kemudian juga di kota-kota juga terjadi juga bencana banjir ya. Dan itu semua berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang menurut para peneliti dan para ahli, dan kita juga rasakan kepedulian yang kurang nih dari manusianya itu sendiri ya. Atau kepeduliannya berlebih karena kepedulian merasa memiliki sehingga menggunakan alam dengan semena-mena. Nah itu ya, sehingga salah menempatkan kepedulian karena peduli untuk menggunakan alam sebebas-bebasnya. Ada yang peduli untuk memelihara, ada peduli untuk merusak ya, sehingga hasilnya seperti ini. Nah hari ini kenapa saya bicarakan itu, karena hari ini topik kita bicara tentang bagaimana kita peduli pada lingkungan, dan itu menjadi bagian dari tugas kekalipahan kita di muka bumi sebagai makhluk Allah ya. Nah itu kita akan obrolkan dengan teman obrol kita hari ini yang sudah pernah juga hadir di sini. Beliau adalah Ketua MUI Kecamatan Cibenying Kota Bandung, Bapak Dr. Koko, dan hari ini sudah tiba di studio dan berada di sebelah saya kan ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana lingkungan di sekitar dengan hujan sekarang, banyak cilincang? Alhamdulillah cilincang ada tetap. Oke, nah itu tidak ya. banjir. Nah, tidak banjir tetap mengganggu itu ya. Yeah. Nah, itu salah satu bentuk dari pengelolaan lingkungan yang kurang benar ya. Kurang Banyaknya cilincang itu karena cairannya tidak ngalir. Betul. Tidak ngalir itu karena saluran banyak mampet. Mampetnya itu karkarena sampah. Sampahnya itu dibuang oleh perilaku orang yang tidak disiplin. Tentu saja tidak dibuang oleh monyet-monyet yang di luar kan, pasti dibuang oleh lingkungan sekitar. Nggak mungkin orang Antapani membuang sampah ke Cibenying. Betul. Ya. Iya. Pasti orang Cibenying sendiri yang buang sampah di Cibenying gitu. Nah, seperti itu. Maka mari kita bicarakan secara syar'i peduli lingkungan itu bagaimana sih Pak Koko. Sebelumnya sapa dulu silakan ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa PJTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sudah bersama Pak Asep di sini. Alhamdulillah sudah bisa berjumpa kembali dengan pemirsa PJTV terkait dengan, insya Allah akan bahas terkait dengan peduli lingkungan. Oke. Ya, tugas bersama kita. Bersama kita kan. Iya. Peduli lingkungan itu kan bagian dari amanah kan ya. Bagian dari amanah bagi manusia karena untuk mengelola bumi. Gitu, bumi kan? ini betul. Nah, maka kita harus peduli lingkungan. Ini kajian syar'i seperti apa sih? Atau Allah sudah memerintahkan, Rasul mencontohkan, dari sunnahnya misalnya. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita terkait dengan keharusan kita untuk peduli lingkungan. Bahkan dalam surah Al-A'raf 56 itu Pak Asep, Allah menegaskan auzubillahi minasyaitonirrajim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau rusak bumi ini setelah Allah sudah mengaturnya dengan baik. Ini malah dirusak dan karena yang merusak pasti tangan manusia. Maka disebutkan kan dalam ayat lain, auzubillahi minasyaitonirrajim dhahrul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ternyata kan kenapa banjir, kenapa longsor yang di Cisarua itu kan, kemudian di Aceh itu kan, kemudian di mana Sumatera dan sebagainya. Itu adalah dhahrul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini terkait dengan lingkungan. Maka penting bagi kita sebagai kaum muslimin ini untuk senantiasa menjaga dan melindungi lingkungan kita. Jangan sampai kena banjir, jangan sampai longsor, jangan sampai ada bencana alam, karena semua itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Itu semua karena ulah tangan manusia. Sehingga untuk memotivasi agar kita peduli lingkungan, Nabi pun sampai menyebutkan dalam hadisnya bahwa ketika orang hanya mengambil saja sampah, disebutkan dalam hadis itu bukan sodako kan? Sodako. Wa'amtil adani torik fainalahu sodako. Ada duri. Wa'amtil adani torik. Misalnya kan torik di sana anil ada itu kan bisa tidak hanya sebatas duri kan, bisa jadi kopus sajaroh, itu kan sampah dan sebagainya. Itu disebut dengan fainalahu laka sodako. Tapi sekarang anehnya itu kan ini mayoritas nih Pak Iko Asep ya kayaknya. Kenapa? Karena di mana-mana banjir, gitu. Di mana-mana banjir, longsor dan sebagainya. Sehingga insya Allah ketika
kita semua mengamalkan ayat ini terkait dengan senantiasa islah fil ar, gitu kan, itu memperbaiki dan peduli dengan bumi kita ini, insya Allah tidak akan ada istilah yang disebut illegal logging. Iya, betul. Tidak ada itu ya. Ya, itu. Kenapa banjir? Asalnya tadi kan pembabatan hutan. Iya. Pembabatan hutan itu illegal logging. Itu saking pedulinya pada lingkungan tuh. Dia tahu bahwa pohon-pohon itu bagus untuk dimanfaatkan. Sehingga dibabat Dia langsung. babat. Iya. Lupa Itu kan menanam. itu terkait dengan peduli lingkungan gitu. Ya karena tidak peduli lingkungan, maka muncullah yang disebut dengan bahasa Quran disebut dengan fasad. Kerusakan itu kan kalau dengan studi kasusnya kan bisa banjir, bisa longsor, kemudian bisa yang disebut dengan tadi menumpuknya sampah kan di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Itu kan bagian dari yang disebut dengan fasad gitu kan. Maka perlu ikhtiar bagi kita dari berbagai pihak, itu masyarakat, kemudian para elit juga, termasuk para ustadz ini juga PGTP ini sekarang, alhamdulillah ini kan sedang giat-giatnya kita untuk senantiasa peduli lingkungan. Iya, gitu berbagi kan, ya dengan pengetahuan tentang lingkungan. Iya, itu. Jadi, fasad itu cuma rusaknya ya. Kalau banjirnya, longsornya itu akibatnya. Karena itu. rusak. Betul. Nah, rusak itu misalnya akar-akar tidak lagi mencengkram tanah ya. Iya. Pohon-pohon tidak lagi berdiri tegak. Sehingga air yang mengalir di gunung itu tidak tertahan. Menjadi banjir. Termasuk si pohonnya terbawa karena akarnya tidak kuat. Gara-gara karena sudah digergaji lagi. Gitu ya. Sehingga jadilah kerusakan itu. Kerusakan lingkungan. Dan setelah banjir tambah rusak kan. Hasilnya kan sekarang rumah-rumah. Iya. Bahkan 1 kecamatan hilang gitu kan ya. 3 kecamatan hilang. Kalau sekarang yang di mana di Cisarua itu kan 1 RW berapa ya? Iya, hilang semuanya, satu lingkungan Kampung Pasir Langu itu. Pasir Langu ya. Oke, kita lanjutkan nanti tentang pengolahan alam ini di segmen berikutnya.